Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Maratun akan menyajikan materi mikrobiologi yang berjudul Mycosis superficialis. Lingkup materi yang akan disajikan antara lain pengertian Mycosis superficialis, jenis-jenis Mycosis superficialis, dan cara pengobatannya. Sebelum dilanjutkan, saya akan menelaah sedikit mengenai Quran Surat An-Nahl ayat 8. Di dalamnya berbunyi, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya, dan perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Maksud dari kalimat menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, yang dimaksud adalah Allah menciptakan makhluk hidup yang mikro, artinya menciptakan mikroorganisme seperti halnya virus, bakteri, dan juga jamur. Jadi di sini jamur sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Pengertian Mycosis superficialis. Mycosis superficialis adalah berupa infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh kolonisasi jamur. Mycosis superficialis merupakan mikosis yang umumnya menyerang bagian permukaan tubuh seperti kulit, kuku, dan rambut. Mycosis superficialis cukup banyak diderita penduduk negara tropis seperti halnya di Indonesia, karena di Indonesia dengan iklim tropis disertai suhu dan kelembapan yang tinggi membuat suasana yang baik untuk pertumbuhan jamur, sehingga diperkirakan insidensi penyakit ini cukup tinggi di masyarakat. Jenis Mycosis superficialis. Mycosis dibedakan secara umum menjadi superficialis, subcutaneous, sistemik, dan opportunistic. Nah, Mycosis superficialis sendiri dibedakan menjadi dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Dermatofitosis disebabkan oleh 3 genus jamur, yaitu Microsporum, Epidermophyton, dan Trichophyton. Sementara untuk non-dermatofitosis disebabkan oleh genus Ptyrosporum, Cladoporium, Piedra, Trichosporon. Untuk dermatofitosis, penyebab dari dermatofitosis ini diantaranya tadi dari 3 genus, yaitu Microsporum, Epidermophyton, dan Trichophyton, di mana masing-masing menyerang jaringan yang mempunyai keratin atau zat tanduk. Untuk Microsporum, bagian yang diserangnya diantaranya bagian kulit dan rambut. Untuk Epidermophyton, yang diserangnya adalah bagian kulit dan kuku. Sementara untuk genus dari Trichophyton, yang diserangnya adalah bagian kulit, kuku, serta rambut. Dermatofitosis sendiri diantaranya secara etiologis, dermatofitosis disebabkan oleh 3 genus dan penyakit yang ditimbulkan sesuai dengan penyebabnya. Diagnosis etiologi ini sangat sukar, oleh karena itu harus menunggu hasil biakan jamur, dan ini memerlukan waktu yang agak lama dan tidak praktis atau tidak mudah. Di samping itu sering ditemukan juga gambaran klinis yang disebabkan oleh beberapa jenis spesies jamur, dan kadang-kadang satu gambaran klinis dapat disebabkan oleh beberapa spesies dermatofita sesuai dengan lokalisasi tubuh yang diserangnya. Nah, istilah tinea dipakai untuk semua infeksi oleh dermatofita dengan dibubuhi tempat bagian tubuh yang terkena infeksi, sehingga diperoleh pembagian dermatofitosis sebagai berikut. Yang pertama adalah Tinea capitis. Tinea capitis adalah jenis dermatofitosis yang terjadi bila bagian kulit kepala dan rambut yang terserangnya. Biasanya penyakit ini banyak menyerang anak-anak dan sering ditularkan melalui binatang-binatang peliharaan seperti kucing, anjing, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah Tinea corporis, yaitu jenis dermatofisis yang menyerang kulit tubuh yang berambut. Penyakit ini banyak diderita oleh orang-orang yang kurang mengerti tentang kebersihan dan banyak bekerja di tempat yang panas, kemudian berkeringat, serta kelembapan kulit yang lebih tinggi.
Biasanya terdapat di bagian muka, anggota gerak atas, dada, punggung, dan anggota gerak bawah. Yang ketiga ada tinea cruris, menyerang kulit lipat paha, perineum, sekitar anus, dapat meluas sampai ke daerah gluteus, perut, bagian bawah, dan ketiak atau aksila. Keluhan perasaan gatal yang menamun bertambah hebat bila disertai dengan keluarnya keringat. Pinggir kelainan kulit tampak tegas dan aktif, terlihat jelas dan tampak kemerahannya. Untuk yang keempat, tinea manus, tinea pedis. Tinea manus itu berarti pada tangan, tinea pedis itu berarti pada kaki, yaitu bagian dari dermatofitosis yang menyerang daerah kaki dan tangan, terutama telapak tangan dan kaki serta sela-sela jari. Tinea pedis disebut juga kaki atlet atau atlet foot. Sering menyerang orang-orang dewasa yang banyak bekerja di tempat basah seperti tukang cuci, pekerja-pekerja di sawah, atau orang-orang yang setiap hari harus memakai sepatu yang tertutup seperti anggota tentara. Keluhan subjektif bervariasi mulai dari tanpa keluhan sampai rasa gatal yang hebat dan nyeri bila ada infeksi sekunder. Yang kelima ada tinea unguium. Dermatofitosis yang terjadi bila menyerang kuku. Dibedakan dalam 3 bentuk tergantung jamur penyebab dan permulaan dari destruksi kuku. Ada yang disebut dengan subinguinal proximal bila dimulai dari pangkal kuku, ada yang disebut subinguinal distal bila dimulai dari tepi ujung, dan leukonychia trichophyta bila dimulai dari bawah kuku. Permukaan kuku tampak suram, tidak mengkilat lagi, rapuh, dan disertai oleh subungual hiperkeratosis. Di bawah kuku tampak adanya detritus yang banyak yang mengandung elemen jamur. Yang keenam ada tinea barbae, yaitu dermatofitosis yang terjadi bila menyerang daerah dagu, jenggot, jambang, dan kumis. Biasanya mengeluh rasa gatal di daerah jenggot, jambang, dan kumis disertai rambut-rambut di daerah itu menjadi putus. Yang ketujuh ada tinea imbricata, yaitu dermatofitosis yang terjadi bila menyerang seluruh tubuh dengan memberi gambaran klinis yang khas, seperti terlihat di gambar belang-belang. Penyakit ini adalah bentuk yang khas dari tinea corporis yang disebabkan oleh Trichophyton concentricum. Gambaran klinik berupa makula yang erythematous dengan squama yang melingkar. Apabila diraba, terasa jelas squamanya menghadap ke dalam. Pada umumnya, pada bagian tengah dari lesi tidak menunjukkan daerah yang lebih terang, tetapi seluruh makula ditutupi oleh squama yang melingkar. Berikutnya adalah non-dermatofitosis, yaitu golongan mikosis superficialis yang menginfeksi kulit bagian paling luar. Mikosis superficialis non-dermatophysis ini disebabkan jenis jamur ini tidak dapat mengeluarkan zat yang dapat mencerna keratin kulit dan tetap hanya menyerang lapisan kulit yang paling luar. Pembagian dari non-dermatophysis diantaranya ada tinea versicolor, yaitu infeksi ringan yang sering terjadi disebabkan oleh Malassezia furfur. Penyakit jamur kulit ini adalah penyakit yang kronik dan asimptomatik, ditandai oleh bercak putih sampai coklat yang bersisik. Kelainan ini umumnya menyerang badan dan kadang-kadang terlihat di ketiak, sela paha, tungkai atas, leher, muka, dan kulit kepala. Kita mengenalnya dengan istilah panu. Ya. Berikutnya yang kedua ada piedra. Piedra yaitu infeksi jamur pada rambut sepanjang corong rambut yang memberikan benjolan-benjolan di luar permukaan rambut tersebut. Ada 2 macam piedra, yaitu piedra putih, penyebabnya adalah Piedrahia beigeli, dan piedra hitam, penyebabnya adalah Piedrahia hortal. Yang pertama ada piedra beigeli, merupakan penyebab piedra putih yang terdapat pada rambut. Jamur ini dapat ditemukan di tanah, udara, dan permukaan tubuh. Biasanya penyakit ini dapat timbul karena adanya kontak langsung dari orang yang sudah terkena infeksi sebelumnya. Adanya benjolan warna
pada rambut, kumis, jenggot, kepala umumnya tidak memberikan gejala-gejala keluhan apapun. Untuk yang kedua ada pieda hortal. Infeksi pada rambut berupa benjolan yang melekat erat pada rambut, warnanya hitam. Terutama terdapat pada rambut kepala, kumis, jambang, dan dagu. Pada rambut kepala, janggut, kumis, dan akan tampak benjolan atau penebalan yang keras berwarna hitam. Penebalan ini suka dilepaskan dari colong rambut tersebut. Umumnya, rambut lebih suram bila disisir sering memberikan bunyi seperti logam. Berikutnya, yang ketiga ada otomikosis, yaitu infeksi jamur pada liang telinga bagian luar. Penderita akan mengalami gangguan pendengaran. Penyebab biasanya jamur kontaminasi yaitu Aspergillus, mukor, dan penicillium. Penderita akan mengeluh merasakan gatal dan sakit di dalam liang telinga. Pada liang telinga akan tampak berwarna merah, ditutupi oleh squama, dan kelainan ini di bagian luar akan dapat meluas sampai muara liang telinga dan daun telinga sebelah dalam. Dan yang keempat, untuk non-dermatofisis adalah Tinea nigra, merupakan infeksi jamur superficialis yang biasanya menyerang kulit, telapak kaki, dan telapak tangan, yang mana akan memberikan warna hitam sampai coklat pada kulit yang terserang. Penyebabnya adalah Cladosporium ouimeki, dan jamur ini banyak menyerang anak-anak dengan higien yang kurang baik dan orang-orang yang banyak berkeringat. Bagaimana cara pengobatan mikosis superficialis? Pengobatan mikosis superficialis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan pengobatan berdasarkan pencegahan, terapi lokal, dan juga terapi sistemik. Untuk pengobatan pencerahan, daerah integro atau daerah antara jari-jari sesudah mandi harus dikeringkan secara benar dan diberi bedak pengering atau bedak anti jamur. Kemudian obat pencegahan berikutnya adalah dengan alas kaki harus pas betul, tidak boleh terlalu ketat. Yang ketiga, pasien dengan hiperhidrosis dianjurkan agar memakai kaos dari bahan katun dan menyerap keringat, jangan memakai bahan yang terbuat dari wol atau bahan sintetis. Dan yang terakhir, untuk pencegahan, pakaian dan handuk agar sering diganti dan dicuci bersih dengan air panas. Cara yang kedua dengan terapi lokal. Lesi-lesi yang meradang akut yang akta vesikula dan akta eksudat harus dirawat dengan kompres basah secara terbuka dengan berselang-selang atau terus-menerus. Toksilat, haloprogin, tolnaftate, dan derivat imidazol seperti miconazol, econazol, bifonazol, cotrimasol dalam bentuk larutan atau krim dengan konsentrasi 1-2% dioleskan 2 kali sehari akan menghasilkan penyembuhan dalam waktu kurang lebih 1-3 minggu. Terapi berikutnya, lesi hiperkeratosis yang tebal seperti pada telapak tangan atau kaki memerlukan terapi lokal dengan obat-obatan yang mengandung bahan keratolitik seperti asam salisilat 3-6%. Kuku yang menebal dapat ditipiskan secara mekanis, misalnya dengan kertas amplas untuk mengurangi keluhan-keluhan kosmetik. Dan yang ketiga, terapi sistemik, yaitu pengobatan sistemik pada umumnya menggunakan griseofulvin, yaitu suatu antibiotik fungisidal yang dibuat dari biakan spesies Penicillium. Obat ini manjur terhadap segala jamur dermatofitosis. Griseofulvin diserap lebih cepat oleh saluran pencernaan apabila diberi bersama-sama dengan makanan yang banyak mengandung lemak, tetapi absorpsi total setelah 24 jam tetap dan tidak dipengaruhi apakah griseofulvin diminum bersamaan waktu makan atau di antara waktu makan. Dosis rata-rata orang dewasa 500 mg per hari. Pemberian pengobatan dilakukan 4 kali sehari, 2 kali sehari, atau sekali sehari. Untuk anak-anak dianjurkan 5 mg per kilogram berat badan dan lamanya pemberian adalah 10 hari. Salep ketokonazol dapat diberikan 2 kali sehari dalam waktu 14 hari. Nah, itu penjelasan mengenai pengobatan mikosis superficialis. Terakhir, kesimpulan, mikosis superficialis adalah jamur-jamur yang menyerang lapisan luar daripada kulit, kuku, dan rambut.
dibagi dalam dua bentuk, yakni dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Perbedaan antara dermatofitosis dan non-dermatofitosis adalah disebabkan karena letak infeksinya pada kulit. Golongan dermatofitosis menyerang atau menimbulkan kelainan di dalam epidermis mulai dari bagian stratum corneum sampai stratum basalis, sedangkan golongan non-dermatofitosis hanya bagian superficialis dari epidermis saja. Hal ini disebabkan karena dermatofitosis mempunyai afinitas terhadap keratin yang terdapat pada epidermis, rambut, kuku sehingga infeksinya lebih dalam. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.